mungkin sesuai dengan yang sudah tadi disampaikan Mbak Del, sayangnya di STEM gitu ya, nggak mau melebar kemana-mana. Saya ingin coba sharing dari perspektif itu gitu, tapi akan saya awali dari saya sendiri dulu. Jadi saya sendiri ketika pemikiran tentang feminis yang ada di kepala saya itu berbeda ketika saya mendengar pertama kali ketika masih kuliah S1 dan saat ini ketika sudah lulus S3. Sudah lulus ya. Nah, kalau dulu memang seperti yang disampaikan Mbak Endah gitu. Awalnya kita semangat membaca buku sana sini tentang feminisme kental gitu ya untuk berjuang di situ. Ada satu titik yang kemudian saya agak mundur gitu Mbak Endah kalau sedikit sharing ya. Ada satu titik saya berpikir masalah ini akan sampai kapan mengkotakkan kita hanya untuk ngurusi perempuan yang justru khawatirnya malah akan mendegradasi dari peran saya sebagai perempuan sendiri gitu. Kenapa saya nggak mau menempatkan diri sebagai manusia saja gitu? Sudahlah nggak usah orang lihat saya sebagai perempuan. Saya manusia bisa berbuat ini, biarkan orang lihat seperti itu gitu. Nah saat ini kalau dari sisi saya sendiri saya merasa artinya apa? Ketika saya melihat ibu saya dididik oleh ibu saya merasa ibu saya orang yang sangat powerful, mengelola keluarganya. Saya tidak melihat ada diskriminasi yang dialami oleh ibu saya gitu. Itu pertama, saya sebagai anak. Saya sebagai istri, nah di sini ibu sudah sangat paham ya. Saya merasa sangat selesai. Kenapa? Suami saya mau masak gitu. Yang pertama mandiin bayi dari sampai 7 bulan itu suami saya. Beliau mau gantikan nepi dan segala macam, dan dari situ saya mikir oke lah, mungkin sudah selesai di saya gitu. Bener nggak? Nah itu juga membuat saya berpikir lagi akhirnya. Nah ada kejadian menarik. Jadi di di anak-anak gitu ya, dari putri saya yang paling yang pertama di Mbak Nadia, pernah satu kali dia pulang sekolah itu cerita gini, ibu-ibu itulah aku punya temen cowok, anaknya messy banget gitu. Pokoknya dia tuh berantakan gini-gini, terus dia cerita dia itu di rumahnya jarang masak, jadinya sukanya jajan gitu. Nah yang terlontar di saya, ya wajar lah Mbak, dia mungkin ibunya lagi sibuk, toh dia juga cowok. Nah Mbak Nadia kemudian merespon, are you kidding me Ibu? There's nothing to do between being clean or cooking with whether it's a boy or girl. Apakah ibunya kerja atau tidak? Nah situ saya kemudian benar-benar langsung terdiam dan merasa ternyata saya belum selesai. Ternyata bahkan di diri saya, anak saya mungkin malah sudah selesai karena melihat potret gitu di rumahnya seperti apa, di rumah Mbak Utinya seperti apa, tapi ternyata saya sendiri masih terjajah oleh pikiran itu. Nah, akhirnya kembali saya setback. Bagaimana sekarang saya sebagai perempuan di bidang STEM gitu, yang seperti Mbak Del tadi sampaikan gitu ya. Di lingkungan kerja saya tidak merasa ada indikasi saya tertindas sedikit pun. Jadi saya mau bergerak seperti apa, tidak ada tantangan di sana. Nah, kemudian saya coba setback lagi, berpikir, kalau ternyata saya masih belum merdeka ketika ngobrol dengan anak saya, benar nggak? Nah, coba saya lihat data. Nah, karena sains, ya kerjanya data gitu. Nah, di data, sebagai statistikawan gitu ya, di statistika, kita akan mengatakan sesuatu itu sudah independen, bebas dari segala asumsi terkait independensi dan ketimpangan, itu kalau angkanya memang membuktikan adanya kesetaraan. Uji independensi lah istilahnya. Nah, coba kalau merujuk, akhirnya saya explore data gitu ya. Researcher seluruh dunia 30% perempuan. Tidak sampai 50% secara angka. Kerjaan mereka itu mendapat rekognisi Mbak Ana. Perempuan di sains yang dapat. Nah, artinya ada masalah di sini. Bentar. Koneksinya udah nyambung? Udah. Sampai mana tadi matinya? Sampai angka-angka ya? Iya. Iya. Jadi kembali ke angka tadi, researcher perempuan di dunia itu 30%. Rekognisi masih sangat minim. Misalnya dari Nobel Prize itu cuma 3% yang pernah di-awardkan ke perempuan. 11% dari researcher senior
di Eropa hanya 11% itu dipegang perempuan. Nah, sisanya berarti selain perempuan. Nah, ini angka-angka yang kemudian membuat saya terhenyak. Ini belum lagi nanti angka-angka yang sudah coba pernah saya baca dari kelaparan, dari kekerasan di rumah tangga, kemudian hak-hak akses di pendidikan, dan lain sebagainya. Saya yakin Mbak Endah mungkin database-nya malah lebih lengkap di situ. Nah, mungkin kalau kembali ke situ, Mbak En, perspektif feminis memang pertama dari istilah. Karena wacana yang dibahas pertama kali feminisme itu memang hal-hal yang seakan-akan hanya akan selesai kalau presidennya perempuan, kalau ada petinju perempuan. Hal-hal semacam itu yang ketangkep di masyarakat luas. Dan itu bukan sesuatu yang sebenarnya secara umum dapat diterima gitu. Saya pun juga nggak akan terima apa ya presiden perempuan selesai. Nah, kita pengalaman aja lah ya kemarin seperti apa dan lain sebagainya. Nah, hak-hak dasar kalau ingin meyakinkan kita bicara lagi balik ke data. Berapa persen sih perempuan yang kemudian dapat hak akses pendidikan? Kita tunjukkanlah ke mereka, ini loh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya perempuan, karena sekarang korbannya pun ada laki-laki, kita nggak menutup mata juga di situ dan lain sebagainya. Dan itu data-data yang karena orang ini lebih senang angka dan percaya angka gitu mungkin ya. Kalau memang takut dengan istilah feminisme, ya sudah coba kita bicara tentang angka gitu. Ada masalah ini. Ada masalah. Nggak akan ada masalah kalau ternyata researcher ini 50-50 laki-laki perempuan. Saya merasa sudah tidak tidak mengalami tekanan apapun ketika kembali ke angka. Oh, ternyata realitas di kanan kiri atas bawah saya ada di sana dan saya nggak bisa nutup mata gitu. Hal semacam itu sih. Nah, jadi akhirnya larinya semacam ke ini ya, masalah systemic racism kalau bisa dibandingkan dengan kasus yang sekarang lagi rame. Kita itu punya bias gender yang cukup sistemik. Orang-orang yang seperti saya merasa masalah ini selesai karena secara legal formal mungkin tidak pernah ada misalnya undang-undang yang mengatakan perempuan tidak boleh belajar. Itu kan nggak ada sekarang. Sama seperti kebijakan dulu redlining di Amerika. Dulu itu kan ada ketika kita mau beli rumah, sekolah, itu ada semacam boundary wilayah. Ini wilayah ini wilayah dari benar-benar Sarah sudah, mungkin Mama Ririn, Mbak Ririn lebih paham di sana. Ini wilayah ini berarti tidak mendapatkan peluang investasi yang tinggi. Walaupun kebijakan redlining sekarang dicabut, tapi efeknya terasa sampai sekarang. Hukum ini kan baru ditegak kalau ditegakkan. Nah, sama seperti kita, walaupun tidak ada undang-undang yang secara real mengatakan perempuan ini tertindas, tapi efek zaman dahulu kala sampai sekarang itu yang masih memang secara sistemik masih berefek gitu, dan kerja keras kita tampaknya memang ya harus berawal dari situ gitu. Mungkin seperti itu dulu, nggak selesai nanti kalau saya ngomong terus, monggo yang lain bisa nambah. Iya, thanks Mbak Ana. Ya kan akhirnya bolak-balik mungkin ya kalau kita lihat dari latar belakang kita kan orang yang perempuan yang dapat privilege semua lah. Sebagian termasuk ya, betul. Udah duluan sekolah ketimbang suami itu. Beberapa di sini iya. Betul. Artinya kayak kalau orang ngelihat kita doang, orang akan nanya nyari apa lagi sih, ributin apa lagi sih, nuntut apa lagi sih gitu. Kayak tapi kayak Mbak Ana bilang ternyata di luar kan kita nggak bisa nutup mata setelah ngerasa diri kita selesai, terus kita mulai noleh kiri kanan gitu kan. Social responsibility kita nggak selesai di situ. Ya ada lagi mungkin yang masih boleh kasih respon Del? Ya Mbak Mei, silakan Mbak Mei. Setuju ya sama Ana bahwa kita memang harus menempatkan isu ini itu dalam konteks memanusiakan manusia, supaya ini jadi urusan semua orang gitu. Jadi bukan cuma urusan gender tertentu, tapi memang urusan semua orang. Ini hak semua orang. Artinya kalau kita membawa itu sebagai isu kemanusiaan, memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya semua orang harus terima. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian isu itu muncul, itu bukan berarti female itu harus jadi leader. Itu kan sementara yang dipahami banyak orang itu kan selalu hasil akhirnya itu harus perempuan yang jadi leader. Padahal kan tidak seperti itu. Kita tidak menuntut seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga memang kalau kita mau
kerja yang hasilnya cukup masif, ya memang it always takes time ya. Dan saya melihat kelas guru, peran guru itu tetap signifikan, terutama di sekolah-sekolah dasar. Karena kita semua udah tahu ya, kalau anak kita di PAUD, di sekolah di SD itu, apa kata Bu Guru dong? Oh, Bu Guru bilang begini. Nah, ini kerja berat kita gitu ya. Jadi kita harus masuk ke sekolah dasar, harus mau masuk ke situ. Harus ada kolaborasi kita dengan guru-guru di sekolah dasar, mau tidak mau. Dan tapi bagusnya kalau kita masuk di TK, dimulai dari PAUD, TK, SD, sebagian besar itu perempuan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa masuk ke sekolah dasar itu, sebenarnya kita akan menciptakan significant others yang kemudian mau bekerja all the time. Mungkin umur hidupnya sampai pensiun gitu. Itu sisi strategisnya. Dan itu masif. Kenapa? Karena anak-anak yang mereka didik itu akan kalau nanti itu jadi pengalaman unforgettable experience ya, itu nanti efeknya jangka panjang dan itu mereka bisa menjadi leaders di area masing-masing loh untuk 10 tahun yang akan datang. Nah, saya rasa ini nanti kalau Mbak Enda terutama yang udah pegang policy di situ harus, jadi kita harus mulai riset di situ. Kan kita ini cukup banyak ya, di Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Sumatera ada gitu. Jadi kita bisa mulai dari yang di kota-kota besar dulu, small case dulu lah, nggak usah terlalu banyak. Tapi hasilnya itu nanti bisa kita buat dalam tanda petik generalisasi lah. Nggak tahu nanti Ana tuh yang mengukur seberapa seberapa kuat generalisasinya. Tapi at least we try. Jadi ya, we try. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya itu tadi, Ana bilang kan porsi kita female researcher sedikit. Ternyata it's true gitu ya. I'm talking about myself. Selama lockdown itu loh lebih banyak baking daripada baca. Itu kayak orang lagi kayak dapat waktu, banyak ya, nggak usah harus pergi kemana-mana, nggak harus ada target ini, nggak harus target. Jadi seperti kayak orang orang yang tiba-tiba dapat waktu banyak buat baking gitu. And that's true, it also happens to me. Ini baru kira-kira 2 minggu lah bertobat dan kembali lagi ke laptop. Jadi it's so true. Tapi itu tadi itu pernyataan yang jadi stimulating banget ya dari Del tadi yang bilang mudah-mudahan nanti dalam waktu 2-3 minggu kita bisa submit untuk memenuhi kekosongan jumlah perempuan yang sedikit setelah lockdown. Itu ya. Jadi kita isi aja itu dengan cara kita masing-masing. Kalau yang keempat ini kan lebih ke sifatnya individual ya. Tapi kalau yang 1, 2, 3 kita bisa kerjakan bareng-bareng gitu. Teknisnya seperti apa? Kayaknya kita butuh waktu ya ngomong khusus soal ini. Tapi ini bisa iya, kayaknya bisa dibuat ngomong-ngomong mingguan lah ini apa nanti hari apa gitu. Nggak harus hari Minggu ya. Mungkin seminggu sekali kita lanjutin aja nggak apa-apa. Toh kita di obrolan kita yang hadir sore ini cukup ini loh, cukup heterogeneous dengan riset masing-masing. So far kalau saya risetnya kan lebih ke linguistik dan di classroom interaction yang dari 2 stream penelitian itu sebenarnya porsi kita, peluang kita, masing-masing kita ini yang ada sekarang lagi ngumpul ini, porsinya tuh besar banget untuk bisa menyampaikan ide-ide awal, ide-ide dasar, bahkan sekaligus kayak orang itu, apalagi kalau dosen ya, kalau dosen itu bisa menggunakan dalam tanda petik power relation itu untuk memaksakan dalam tanda petik juga ide-ide kita tuh untuk didengar, dipikirkan, bisa jadi di follow up. Gitu. Jadi peran kita secara personal masing-masing besar. Oke, itu dulu kali ya untuk starting point ya. Thank you Mbak Mei. Lagi lanjut. Kayuli, mana Kayuli? Halo.
Nah, Kak Yuli, tadi kan udah nyinggung-nyinggung nih soal sebenarnya yang diperjuangkan feminis itu kan perjuangan tentang hak-hak dasar manusia mungkin. Mungkin ada pandangan juga dari Kak Yuli yang hari-harinya tuh bergulat sama modul-modul hak asasi manusia. Ya, terima kasih, De. Tadi Ya. aku menyimak ya, ada Lita, terima kasih Mbak Mei juga. Ada beberapa kata kunci sih sebenarnya dalam ini yang kita hadapi itu kan memang konstruksi sosial ya, bentukan secara sosial gitu. Jadi memang yang perubahan yang diharapkan juga akan sosial memang. Kalau saya individu saja dari Mbak Ana kalau bilang ternyata belum selesai ya, karena peneliti masih ya karena baru individu, sementara yang kita hadapi sosial gitu ininya. Lalu kemudian ada pandangan dari di sosial itu misalnya feminis tuh benci laki-laki, gitu kan? Yang dibangun. Feminis tuh melawan kodrat gitu. Halo, emang yang what do you mean by kodrat? Itu tuh terminologi itu memang harus disampaikan. Tadi saya mendengar Mbak Mei ya, memang pendidikan sih yang main salah satu kuncinya, karena konstruksi kan diubah dengan pengetahuan dan tentu dengan pendidikan. Dalam feminisme sebenarnya kan yang diperjuangkan relasi ya, relasi kesetaraan itu kan, bukan satu lebih tinggi dari yang lain, tapi memang itu yang didorong terus. Nanti harus perempuan yang jadi leader. Emang kalau perempuan jadi leader kenapa gitu? Kalau pada prakteknya banyak juga kok yang berhasil. Tapi perlu disampaikan bahwa memang ini saya kalau lagi pelatihan hak asasi manusia itu ya perempuan itu ya manusia. Jadi sebagaimana laki-laki, hak-haknya ya sama dengan haknya laki-laki, karena dia sama-sama manusia. Yang perlu diatur memang soal relasinya, soal perannya kan, gitu. Perannya tadi Mbak Ana cerita soal tidak ada hubungannya antara bersih dengan laki-laki atau masak itu, terus dia cerita suaminya mau masak. Ini kan soal relasi, soal peran memasak, itu bukan perannya perempuan, bukan semata-mata perannya perempuan. Memasak itu bisa perannya siapa aja, sama halnya dengan menjadi pemimpin itu bisa perannya siapa aja, bisa peran laki-laki, bisa peran perempuan. Tapi memang konstruksi yang masih dibangun saat ini, ya itu tadi tuh miskonsepsi ya, bahwa perempuan itu feminisme itu benci laki-laki dan akan maunya superior dari laki-laki. Tidak begitu. Ini soal relasi kesetaraan. Jadi memang bahasa-bahasa hari-hari yang harus seringkali disampaikan. Ini soal supaya gitu. Karena kalau kesetaraan itu terbangun, laki-laki akan mendapatkan manfaatnya. Nggak hanya perempuan aja. Coba bisa bayangkan anak kita yang laki-laki nangis hanya karena konstruksi sosial bahwa laki-laki itu harus macho, kuat itu, lalu kemudian dia nggak boleh nangis. Nangis itu perempuan. Oh bukan, nangis itu dimiliki oleh baik laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau laki-laki boleh nangis, ya boleh, wong dia manusia, dia punya perasaan. Nah, kesadaran itu memang perlu kerja besar sih. Gitu. Tapi highlight-nya tadi sudah disampaikan Mbak Mei sama Mbak Ana, kalau saya juga mempertegas kembali, ini soal relasi sih. Relasi yang selama ini nggak imbang. Yang dibangun itu kesetaraan itu sih Delita, aku tuh kalau pelatihan juga yang didorong mengenalkan dulu soal beda seks dan gender gitu. Gender itu peran gitu. Itu kan sederhana ya. Peran, ini ngomongin peran kok, ini bukan ngomongin siapa, ini ngomongin peranmu apa, peranku itu kalau di rumah keluarga yang nyaman masing-masing, kalau di kantor relasi pekerjaan yang nyaman, kalau di hubungan berpasangan gitu relasi yang nyaman. Itu ininya mungkin respon sementara Mbak Delita. Right. Thank you, Kak Yuli. Mumpung kita live nih, kan ada yang lihat nih, ada yang nonton. Coba saya pastikan lagi nih, seluruhnya ini kan feminis.
Tapi juga orang yang mencintai laki-laki itu penting itu. Jangan sampai dibilang ini loh feminis-feminis yang wajahnya ada di sini ini semua cinta sama laki-laki gitu. Mau nambah Mbak Del? Ya, Mbak Galuh, silakan Mbak Galuh. Ya, terima kasih. Untuk tataran secara personal, mungkin relasi tadi kita artikan partnership ya. Jadi kita berpartner dengan pasangan, dengan anak-anak. Tapi di level ranah sosial, kebetulan saya berkecimpung di Aisyah itu, walaupun levelnya pimpinan ranting, itu saya melihat pola di Aisyah, mungkin di Muslimah juga sama. Kami tidak pernah menyebut terminologi feminisme atau gender. Karena pemberdayaan yang dilakukan Mbak Galuh. dalam pelatihan-pelatihan kami seperti pelatihan keluarga sakinah, pada pranikah, dan lain sebagainya, sekolah-sekolah yang diadakan itu lebih menekankan pada bagaimana nanti membangun relationship yang atau relasi yang bisa bersifat partnership tadi. Jadi tidak mengedepankan bahwa perempuan harus begini, kemudian harus begini dan begitu, tidak. Jadi kami lebih memberdayakan perempuan itu sendiri dalam ranah sosial keagamaan. Dan kalau saya cermati, para ibu-ibu Aisyah itu menariknya adalah benar-benar prakteknya adalah partnership. Ketika si ibu itu harus menjadi koordinator bakti sosial. Ketika si ibu itu ketua di majelis MKS, kesejahteraan sosial. Nah, si bapak ini ya juga santai aja, juga melebur minimal ya, mengambilkan fotonya, kemudian menunjukkan daftarnya, loh Bu ini tadi belum loh Bu orang ini Bu. Artinya saya melihat di level ibu-ibu anggota Aisyah, mungkin kebetulan kami di perumahan ya, jadi relatif homogenitasnya tinggi untuk kadar relasinya. Tapi saya melihat itu. Jadi kalau untuk informasi bahwa di Aisyah sendiri untuk terminologi khusus feminisme dan gender, kami tidak memandangkan secara eksplisit. Karena tujuan kami bukan ke sana. Jadi bagaimana kita membentuk Qoriyah Thayyibah, sebelum ke Qoriyah Thayyibah, yaitu kita membentuk Dzurriyyah Thayyibah dulu, keluarga yang baik, kemudian menciptakan Qoriyah Thayyibah, lingkungan yang baik. Tanpa ada embel-embel atau muatan yang mungkin resistensinya tadi akan individu, sebagai seorang individu dan sebagai seorang Aisyah. Jadi itu saja. Jadi saya meng-highlight bahwa relasi di sini adalah partnership. Kemudian Aisyah sendiri tidak memandangkan isu feminisme dan gender, tetapi tetap concern kepada isu-isu perempuan yang sifatnya pemberdayaan perempuan. Itu aja, terima kasih. Ya, makasih Mbak Galuh. Kita balik mungkin ke Mbak Galuh nanti untuk bicara soal tadi, balik ke apa omongan kita bahwa ada keengganan mungkin untuk apa menyebutkan terms itu. Dan betul. Keengganan itu sebenarnya bisa dilihat sebagai political way yang bisa digunakan perempuan untuk supaya tidak terlalu banyak resistensi di depan gitu, karena kadang energi kita sendiri habis untuk menangkis resistensi itu, jadi belum acara inti kita udah bergulat sama wacana, bergulat sama nama dan sebagainya gitu. Jadi kalau dulu saya sih ngelihatnya jelek banget, ini kenapa kita harus ngalah sih, kita emang feminis tapi kok nggak mau menyebut diri sebagai feminis gitu. Tapi belakangan mungkin itu soft approach-nya perempuan gitu ya, yang sangat bisa diperdebatkan nanti bahwa apakah itu kita masih artinya meletakkan diri masih dengan kesungkanan
untuk lebih asertif dalam membawa isu kesetaraan, atau itu adalah win-win solution bagi kita untuk tidak terlalu banyak menghabiskan energi di depan untuk bergulat soal nama dan harus menangkis resistensi seperti yang saya bilang di awal tadi. Nah, tapi kemudian mungkin ini kita maju sedikit, tadi udah menyinggung soal apa yang menarik sekali dari diawali sama Mbak Mei tadi, bahwa mungkin untuk yang sistematis merubah, mendekonstruksi social perception tentang kesetaraan ini adalah dari sekolah, mungkin masuk ke SD. Kalau secara statistik kan memang guru SD itu banyak perempuan ya, saya pernah baca rasanya hampir 70%. Ya Mbak Rin? Bahkan lebih mungkin dari itu gitu. Tapi sampai sekarang kan kita lihat masih juga isu ketidaksetaraan ini masih melanda kita semua, bahkan di kalangan anak-anak gitu. Mereka udah mulai tahu. Mungkin kalau Mbak Nadianya, Mbak Ana tadi ibunya feminis dari awal, Mbak Hutinya juga gitu ya. Jadi dia melihat itu sama sekali nggak ada bias gender dalam hidup ini semestinya gitu. Tapi banyak anak yang masih terkotak di dalam itu. Saya share sedikit pengalaman dengan sekolah anak-anak di waktu zaman terbaru. Jadi waktu itu ada ruangan baru dibangun di sekolahan. Nah, ruangan baru ini ruangan makan, mulai pakai peralatan makan yang beling gitu ya. Jadi awalnya tuh saya udah bahagia banget ketika dengar konsepnya. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak katanya harus dibiasakan untuk berinteraksi dalam situasi real. Mereka nggak bisa dikasih piring plastik melulu karena itu tidak ada pembelajaran. Mereka harus tahu bahwa kalau piring itu dari kaca, dia bisa pecah gitu. Jadi belajar berhati-hati dan sebagainya. Yang waktu itu saya bisa relate sama salah satu teori pendidikan gitu. Senang banget ketika sekolah udah mulai menyentuh ini. Tapi penutup dari ketua yayasan waktu itu yang bikin saya down lagi gitu. Kenapa? Karena di akhir, iya Bun, kan anak-anak kita ini jangan sampai cuma pinter akademik, tapi nanti ketika udah gede nggak bisa bikinin teh suami gitu, nggak bisa. Balik lagi dong ke kenapa dari anak TK itu udah diajarin bahwa yang bikin teh di rumah itu harus si istri gitu. Saya yang punya anak laki-laki rasanya nggak rela bahwa nanti hidupnya sungguh terbatasi oleh pikiran bahwa dia bisa minum teh itu kalau istrinya yang nyediain kayak gitu. Itu yang rasanya saya pengen protes waktu itu, tapi ya sudahlah, saya diem menanggapi. Jadi dari yang berbunga-bunga ketika di awal bahwa itu teori pendidikannya udah masuk banget, terdown lagi oleh kenyataan bahwa itu masih dalam konsep ketidaksetaraan diperkenalkannya. Nah, kita ke Mbak Ririn lah yang udah bergulat sama isu pendidikan udah lama. Mbak Ririn gimana ngelihat kenapa sepertinya kok masih belum berubah banyak atau impresi di permukaan saja? Ya, thank you Mbak. Memang nggak habis-habis ya ngomongin isu ini karena relatable dan day to day life gitu. Sangat aku senang tadi beberapa bold statement sudah tersampaikan dari Mbak Mei. Memanusiakan manusia, ya sebenarnya regardless apapun yang membuat sekat ya, perempuan, laki-laki, kelas sosial, apapun itu sebenarnya ya kita pengen equal opportunity for everyone. Intinya kan sebenarnya itu yang diperjuangkan. Terus partnership yang dibilang Mbak Galuh tadi, bahwa itu yang pengen kita partnership ini ya siapapun, adult, children ya, karena feminisnya saya kemarin karena saya di bidang anak, yang tadi awal-awal sebelum mulai live bercandanya, kebetulan saya pakai perspektif feminis materialis. Udah feminis materialis pula. Itu kan ada lagunya ya, cewek matre ke laut aja gitu. Tapi karena saking banyak stereotip dan stigma negatif yang ditempelkan ke istilah-istilah itu gitu. Tapi bahwa sebenarnya yang kita sampaikan tadi semua hal-hal yang sebenarnya saya yakin kalau ditanya ada in everyone's mind gitu, bahwa kita pengen equal, kita pengen ukurannya benar, tidak harus female jadi leadership, bahwa setiap orang they can be the best version of themselves. Itu kan sebenarnya yang kita harapkan gitu. Nah,
Dan satu poin yang tadi sudah dibilang yang mungkin saya follow up adalah dari Mbak May tentang the significance of education. Itu benar. Artinya mungkin sebagian besar kita, hampir semuanya kita yang ikut obrolan ini punya privilege yang tadi dibilang Mbak Delita, bahwa kita dibesarkan di keluarga feminis. Pakai istilah apa enggak, orang tua kita feminis. Kita expose to kesetaraan sejak awal. Otherwise mungkin kita tidak sensitif, tidak terbangun itu. Dan mungkin karena sudah seperti itu dalam hubungannya ketika mencari pasangan hidup, relatively juga yang bahwa kita tetap butuh mencintai dan dicintai lagi-lagi tadi Mbak Del. Itu juga pasangan kita pun juga kurang lebih yang punya visi yang sama. Dan itu bersambung ketika anak-anak kita seperti cerita Mbak Nadia tadi dari Mbak Ana, karena ya itu yang mereka lihat. Jadi memang satu fondasi utama jelas keluarga itu education in the context of family, karena exposure day to day life matters. Jadi kuncinya teachers itu in a broader sense, baik teacher secara formal juga keluarga gitu. Nah mungkin saya secara spesifik kalau ngomongin sistematik, langkah yang juga signifikan ini nanti mungkin bisa ditanya direspon teman-teman yang kebetulan di kampus guru ya, artinya LPTK, lembaga FKIP yang ini sharing pengalaman juga. Karena saya melihat sama halnya ketika orang tua raising their children, ketika mereka sudah terdidik, terekspos dengan kesetaraan, mereka otomatis itu menjadi value. Jadi raising anaknya pun begitu. Sama halnya dengan teacher. Ketika mereka dididik, itu terekspos dengan isu itu, setidaknya mereka lebih paham. Nah, mungkin salah satu kendalanya itu ketika kebanyakan, saya memang nggak punya angka ya, katakanlah data seberapa sih yang dalam kaitannya dengan kesetaraan, entah gender, kelas sosial, dan sebangsanya ini, seberapa bias-bias itu sebenarnya dimiliki berawal dari cara pandang, persepsi guru terhadap kesetaraan itu, mungkin ada riset di sana yang saya belum baca ya. Artinya gini, saya nggak tahu apakah di kurikulum pendidikan guru, isu-isu seperti ini disisipkan dalam proses pendidikannya. Sama ketika saya mengkritisi ethical dimension of education gitu, itu apakah sudah secara eksplisit, nggak harus literally dengan feminisme atau bias gender, bias apapun. Jadi mungkin dengan tema ketidaksetaraan dalam pendidikan, social justice in education, apapun lah tema besar yang bisa diangkat, di dalamnya ada unsur gender, itu apakah sudah terekspos untuk para calon guru kita. Saya bekerja di lembaga pelatihan guru yang in service, guru yang sudah, I would say big zero, nggak ada komponen itu sama sekali. Kita ketidaksetaraan kita, kesenjangan yang masih jadi fokus lebih ke akses ke pendidikan. Jadi lebih ke geografis, fasilitas kayak gitu, ketidaksetaraannya di sana. Tapi individually guru itu tidak terbekali itu. Kemudian mungkin juga pengalaman pernah ngasih standing ngajar selama di Monash, itu yang saya rasakan. 2 mata kuliah yang sempat saya ajar baik di S1 maupun S2, itu tema itu cukup dominan di sana. Ya mungkin karena background culture dan semuanya mungkin berbeda ya, tapi at least itu ada. Karena saya yakin isu ini sebenarnya kalau tadi yang dibilang Mbak May, kita harus masif dan bersama-sama, yaitu dengan cara kita tahu memang ada resistensi, tapi we have to encounter, jangan di-avoid gitu. Jadi kayak isu apa tadi yang Mbak Delita tentang cangkir dan itu sesederhana itu saja, ya memang harus didudukkan gitu. Jadi saya selalu suka dengan open up discussion instead of keep it silent, look fine, tapi memilih dengan uninformed judgment. Akhirnya kita nggak cuma judgment ya, akhirnya kita pun bersikap berdasar uninformed karena ketidakseimbangan informasi yang kita dapat. Andaikan saya seorang guru ya, akhirnya kita bersikap. Jadi memang artinya
kita pun yang kebetulan punya privilege harus bersedia voice out gitu loh untuk mengatakan ya ini something yang kita harus address gitu. Jadi saya senang tadi sharingnya Mbak Galuh bahwa the spirit is there. Memang kalau terminologinya problematik, saya nggak ngerti mungkin dari teman-teman yang linguistik atau kaitannya dengan budaya. Kalau dari Mbak Neng nanti bisa kasih tanggapan. Apakah karena kalau kemarin saya di waktu masih nesis itu kebetulan mendalaminya pakai filosofi Jawa, saya yakin itu pun juga mereka mengangkat kesetaraan kok, nggak yang kadang ya itu tadi kan sering kalau sama Mbak Delita ini bukan value-nya, bukan budayanya, tapi interpretasi. Dan juga mungkin karena konstruksi sosial yang ketika dilakukan itu turun-temurun kan kayaknya gitu ya, kesannya wong Jawa tuh yang gimana gitu. Padahal sebenarnya kalau kita baca referensi-referensi budaya Jawa sebenarnya juga equality is there, spiritnya tuh selalu ada di sana. Gitu. Jadi mungkin kalau dari saya mungkin keywordnya memang kita harus mainstreaming the idea of equality ini memang harus ya itu tadi kalau istilah Mbak Mei masif itu kalau saya mainstreaming artinya ya dikedepankan dalam dialog-dialog itu dan terutama kalau dari sisi pendidikan saya concern di pendidikan calon guru. Artinya berkaca dari proses ketika seorang tua yang waktu kecilnya di raise dengan equality, dia akan relatif itu sama. Artinya bahwa di kurikulum guru itu bentuk exposure buat para calon guru ini terhadap nilai-nilai kesetaraan, termasuk kesetaraan gender di sana. This is important. Gitu dulu mungkin dari saya. Iya, Mbak Rin, thank you Mbak Rin. Cuma confirm aja, emang udah bisa ya kita bilang secara lebih firm bahwa di dalam konsep pendidikan itu yang ada sekarang itu memang konsep kesetaraan itu belum kayak Mbak Rin masih big zero, itu memang masih belum masuk ke dalam let's say kurikulum kah atau materi ajar dan sebagainya. Bahkan di dalam pelatihan gurunya sendiri, benar ya? Untuk sejak aku banyak pelatihan guru masih fokus di konten, metodologi somehow, tapi isu-isu sosial tentang social justice kayak gini kayaknya belum masuk komponen di sana. Termasuk bahkan kemarin isu etis kayak ethical dimension itu kadang ethics itu dimaknai sebatas kode etik, code of conduct. Padahal sebenarnya beyond itu, apalagi kayak kemarin saya sempat nyampein kebetulan ada pertemuan dengan petinggi di kementerian itu, ketika saya menyampaikan itu ya responnya ngarahnya ke sana, walaupun harapannya beyond itu ya, kayak kondisi pandemik ini kan setiap guru itu dihadapkan pada keputusan etis di setiap kelasnya kan, karena dia harus punya options menimbang kondisi masing-masing muridnya gitu. Cuman karena memang nggak terbekali, jadi kadang khawatir nunggu arahan, nunggu pedoman. Ini pelaksanaan kelasnya seperti apa gitu. SOP. Iya, begitu. Ya, oke. Okay. Ya. Mungkin kita ke Mbak Neng yang belum ngomong apa-apa dari tadi nih Mbak Neng. Yang terakhir mungkin nyambungin Mbak Ririn tadi. Kalau di instansi Mbak Neng gimana? Apakah secara umum memang masih bisa dibilang kurikulum yang menyangkut gender dan sebagainya itu masih zero di kelas, di dalam formal naskah kurikulum dan sebagainya? Oke, mungkin sebelum ke situ saya cerita yang lain dulu ya. Iya, respon. Saya tadi udah lengkap sekali paparan-paparannya dari teman-teman. Saya mungkin melengkapi, menambahkan. Saya melihat di isu ini tuh ada dua hal sebenarnya yang sangat penting dan saling terkait satu sama lain, yaitu budaya dan agama. Bagaimanapun orang Indonesia itu cara hidupnya, cara pandangnya terhadap sesuatu itu yang paling kuat itu nilai-nilai agama. Yang itu kemudian diinternalisasi dan menjadi ekspresi budaya gitu ya, menjadi pandangan sehari-hari. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka isu-isu seperti feminisme itu memang menjadi sesuatu yang katakanlah tadi sudah banyak disampaikan tidak mudah.
Nah, ada pengalaman menarik karena saya kebetulan mengamati gitu ya, walaupun tidak terlalu aktif di isu-isu feminisme, tapi saya mengamati beberapa aktivis perempuan, terutama yang masuk ke mengenalkan ideologi gender di pesantren. Jadi kira-kira ada tulisannya Teh Neng Dara namanya, Neng Dara Afiah, itu aktivis feminis juga di kalangan NU, Komnas Perempuan juga, mungkin Mbak Yuli kenal, atau Mbak Yuli Komnas HAM ya, maaf. Jadi dia di Komnas Perempuan. Jadi kira-kira 10 atau 20 tahun lalu, artinya itu sudah lama sekali, misalnya dia bercerita, dia ingin mengenalkan, dia menghadap Gus Dur, dia bilang, saya ingin mengadakan pelatihan gender gitu ya. Nah, menurut Teh Neng, Gus Dur inilah yang membukakan cara pandangnya bagaimana mengenalkan isu-isu seperti ini di kalangan dunia pesantren. Ketika itu kata Gus Dur, Mbak namanya nggak usah pelatihan gender gitu. Apa namanya? Halakoh kepemimpinan wanita, atau halakoh kepemimpinan perempuan gitu. Halakoh itu sama dengan seminar atau pelatihan lah, kira-kira begitu ya. Artinya apa? Karena dia bilang orang kita itu lebih mementingkan bungkus, kemasan daripada isi. Jadi kadang orang nggak peduli isinya apa, pokoknya nih judulnya dulu gitu, bungkusnya dulu gitu. Nah dari situlah pelatihan-pelatihan gender di pesantren masuk bisa dengan dengan artinya beradaptasi, bernegosiasi dengan kultur, dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan nilai-nilai yang dianut, itu sekarang udah nggak ada masalah gitu ya. Itu padahal pesantren NU itu pesantren tradisional yang sangat dibilang sangat kolot atau apa gitu ya. Tetapi cara kita berbicara tentang sesuatu itu memang kalau di orang budaya sih bilang membutuhkan bahasa mereka gitu. Gunakan bahasa mereka, maksudnya bahasa mereka itu bahasa orang yang kita ajak bicara ketika kita mengenalkan sesuatu. Makanya istilah, mungkin kalau sekarang di pesantren kata gender tuh udah nggak aneh gitu ya, udah familiar. Tapi dulu itu ya nggak langsung dibilang ini pelatihan gender, dibilangnya ini halakoh kepemimpinan gitu. Seperti itulah kira-kira. Artinya saya paham concern Mbak Endah tadi, mungkin pengalaman itu bisa dipakai gitu. Bagaimana kita memahami konteks budaya masyarakat yang kita bawa isu ini, misalnya Mbak Endah berbicara di lingkungan apa dulu nih gitu. Kalau menurut saya memahami konteks latar belakang itu penting gitu. Sehingga ketika kita menyampaikan ide, gagasan terkait misalnya tadi ya feminisme itu, ya idenya aja dulu disampaikan gitu. Istilahnya, apalagi saya memperhatikan, mohon maaf nih, belakangan ini ada tren anti feminis gitu, dan itu ya mohon maaf itu didengung-dengungkan oleh aliran agama gitu kan, oleh kelompok agama, dan itu tuh sampai tahun lalu tuh ada hashtag uninstall feminis gitu kan. Dan itu semakin dibawa ke misalnya katakanlah pengajian atau apa, itu semakin juga resisten gitu, membuat orang tuh resisten. Jadi orang itu kalau sudah pakai dalil-dalil agama gitu kan takut, apalagi di kalangan masyarakat katakanlah mungkin ya masyarakat umum gitu ya. Itu satu hal. Jadi ada faktor juga memahami budaya dan nilai-nilai yang dianut yang sangat penting. Jadi ketika kita mengenalkan satu ide gagasan yang katakanlah dianggap asing, ya gunakanlah istilah yang lain, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan beberapa tadi yang disampaikan teman-teman. Sebetulnya kita sendiri sebagai pelaku katakanlah gitu ya, bisa menggunakan perspektif kesadaran gender atau tadi feminisme itu di pekerjaan kita masing-masing. Nah, saya tahun lalu itu meneliti tentang tokoh perempuan Sunda. Orang Sunda tuh suka distigma negatif ya Mbak ya. Tadi materialisme tadi. Padahal dalam konteks sejarah historis bisa dilihat juga dari karya-karya sastranya, bahkan tuh karya sastra lama. Artinya karya sastra lama tuh ekspresi orang Sunda zaman dulu banget gitu. Itu ekspresinya itu ekspresi kesetaraan. Jadi orang Sunda itu, ini karena penelitian yang saya lakukan, orang Sunda itu sebetulnya secara kultur itu nilainya tuh nilai kesetaraan. Dalam bahasa Sunda zaman dulu ya, yang belum bukan yang sekarang, itu nggak ada pemilahan bahasa untuk laki-laki, bahasa untuk perempuan, nggak ada juga kelas sosial. Pada awalnya seperti itu, lalu kan ada terjadi proses penjajahan dan lain-lain. Artinya
sebetulnya kalau misalnya katakanlah orang Sunda memahami dengan betul budayanya, itu budayanya itu sebenarnya udah sangat menghargai gitu peran perempuan itu. Dalam penelitian itu misalnya saya membaca karya-karya dalam karya sastra lama tadi tuh ya, yang zaman dulu banget, itu kalau cerita-cerita tentang kerajaan misalnya, untuk yang menentukan kalau misalnya ada ini nih perang antar kerajaan gitu ya, cerita zaman dulu kan kerajaan. Itu katanya yang menentukan kita perang atau enggak tuh ratunya. Jadi rajanya akan bertanya pada ratunya, gimana ini kita perang? Kalau kata ratunya maju, maju. Kalau kata ratunya mengalah aja, mengalah aja. Itu terekspresikan dalam karya sastra. Mbak Delita orang sastra juga pasti paham bahwa itu tuh ekspresi masyarakat gitu. Bahwa artinya nilai kesetaraan itu sebenarnya ada dalam budaya kita gitu kan. Cuma mungkin udah nggak terlalu dipahami lagi. Kemudian ada misalnya kalau di perempuan Sunda, di budaya Sunda itu kalau kita menyebut kepada yang terhormat, itu ibu-ibu dulu, Mbak. Jadi kepada yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau dalam budaya Sunda kayak gitu. Tapi orang sekarang nggak begitu banyak yang tahu mungkin gitu. Misalnya orang Sunda itu anti poligami karena ekspresi bahasanya tuh ada cadu di madu. Nggak mau. Jadi cadu di madu artinya lebih baik bercerai daripada poligami. Misalnya itu Inggit itu ya tokoh yang paling konkret menceritakan, menggambarkan itu. Maksud saya sebetulnya kalau kita kepada mahasiswa atau kepada siapapun mengenalkan aja nilai-nilai itu tuh sebetulnya ya itu nilai kesetaraan gitu ya, ada di budaya sendiri. Mungkin kadang-kadang orang sedikit tadi ya karena nilai agama, nilai budaya, begitu mendengar feminisme yang datang dari barat tuh langsung gimana, tapi sebetulnya bisa pendekatan yang kayak tadi itu, nilai budaya kita sendiri tuh sangat banyak yang itu seperti itu gitu ya, cuma mungkin kita lebih sering stigmanya yang dikenal daripada itu tadi aspek-aspek budaya yang sebetulnya punya nilai yang sangat luar biasa. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Del. Terima kasih. Iya, makasih Mbak Neng. Menarik sekali sebenarnya ya. Jadi ya memang bad name-nya feminism itu karena mungkin muncul dari budaya Barat yang seperti banyak di diskursus manapun kan soal feminis. Bahwa yang Mbak Neng sampaikan juga mirip inline sama yang Mbak Ririn tadi bilang bahwa berarti di budayanya Jawa, budayanya Sunda itu ternyata penghargaan terhadap kesetaraan itu udah dari zaman dahulu kala, malah perempuan mungkin diletakkan pada, kalau paparan Mbak Neng tadi diletakkan pada posisi yang sungguh sangat dihargai lebih duluan daripada laki-laki seperti itu ya. Jadi mungkin balik lagi ke Mbak Endah kali, itu beberapa impresi teman-teman yang bilang bahwa mungkin ya memang something wrong ketika kita mengenalkannya sebagai feminisme gitu. Jadi tadi kata Mbak Neng, pinjemlah bahasa sesuai dengan konteks ketika kita bicara seperti itu. Ya, budaya masyarakatnya. Yang sesuai dengan budaya masyarakatnya. Sementara mungkin itu penyebabnya kalau di kampus saya berusaha bikin forum yang masih judulnya gender, itu yang datang ya masih sepi gitu, dan kalaupun datang lebih banyak diam seperti itu, dan struggling saya juga sama seperti itu. Misalnya gini nih, saya undang akademisi yang perempuan yang udah sangat hebat, yang saya pengen dia menularkan semangat itu pada para akademisi muda yang perempuan juga. Itu beberapa kali saya tangkap nada sungkan seperti ini loh. Kalau mengenalkan saya, meskipun dengan merek sebagian begini begitu di kampus, kalau di rumah saya itu ya tetap masak. Tadi sebelum saya ngomong di forum ini saya masak gitu. Jadi masalahnya itu adalah sebenarnya kan impresi peran perempuan di domestik itu sudah tidak perlu di-highlight lagi. Ketika itu muncul kembali di publik, didengar oleh mahasiswa-mahasiswa saya yang awalnya saya pengen banget mereka ter-encourage, itu yang muncul lagi-lagi mungkin jangan-jangan yang terekam itu adalah betapa sulitnya perempuan yang memilih karir dan juga harus menyeimbangkannya dengan domestik. Meskipun dia forumnya pagi, dia masih nyempetin jam berapa dia bangun buat masak dan sebagainya. Apa yang terjadi sama suaminya seperti itu kan jadinya. Saya takutnya itu justru impresi yang diambil itu repot jadi perempuan yang memilih di antara dua dunia itu, yang memilih untuk menjalani dua dunia itu tadi, karir dan rumah tangga seperti itu. Balik-balik lagi itu
Kalau saya sih ngelihatnya meng-highlight ketidaksetaraan gitu. Sementara mungkin kalau dari perspektif yang kayak kita bicara tadi, mungkin jadinya itu adalah cara politisnya perempuan supaya tidak ditolak duluan lagi, balik ke sana kan. Nah gitu Mbak Endah, silakan Mbak Endah, mungkin ada tanggapan lagi setelah dengar komentar teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Delita. Waduh, ini sebenarnya saya yang merasa beruntung gitu ya, karena ini sebenarnya bidang pekerjaan saya, kesulitan saya gitu ya, ini didiskusikan bersama, aduh nih dokter-dokter gitu ya, sama teman dari Monash. Luar biasa ini masukannya, saya pikir banyak sekali sebenarnya yang sudah saya catat di sini karena ini berkontribusi luar biasa, terutama untuk saya sendiri gitu ya, untuk bagaimana sih menyikapi ini gitu ya. Dan sebenarnya sih secara mungkin natural saja ya waktu itu respon saya secara pribadi sebenarnya sudah beberapa saya lakukan juga sih. Tapi beberapa ya saya mencatat penting yang Mbak Neng sampaikan terakhir gitu ya, dengan menggunakan bahasa mereka gitu ya. Dan memang yang saya catat sebenarnya adalah kemasan dalam arti terminologi itu yang saya pikir itu sangat penting ya untuk kita menggunakan atau tidak, kapan kita menggunakan terminologi itu, terutama terminologi yang feminisme itu, apakah harus kita gunakan atau di mana kita menggunakan itu, saya sangat pilih-pilih gitu ya. Bahkan saya mungkin selama ini menghindari itu supaya jangan ada resistensi dulu. Minimal di kantor, artinya di tempat saya bekerja, yang notabene memang bekerja untuk kesetaraan gender, itu pun saya sangat berhati-hati menggunakan terminologi feminisme. Karena ya itu ya mungkin jadi stigma ya. Saya sampai bilang itu the F word banget ya, karena memang begitu kayaknya keluar itu orang langsung, Mbak, kita kan berbeda. Saya mau jelasin gimana ya, mau nanti malah panjang lagi. Akhirnya udah saya akhirnya memang menghindari kata itu. Oke, kita berbicara dengan jadi masuknya dengan cara yang lain gitu ya, untuk kita bisa berbicara tentang kesetaraan gender. Bahkan sekarang kalau saya lihat itu bukan hanya feminisme yang menjadi diresistensikan gitu ya. Bahkan istilah gender itu juga kok sekarang menimbulkan resistensi gitu ya, karena ada istilah-istilah sekarang apa sih ya transgender atau itu kan LGBT, aduh udah pokoknya kita sering diserang yang seperti itu gitu, dengan serta-merta mereka tuh langsung itu kan pasti LGBT, wah oke deh. Akhirnya saya sampai sempat berpikir gitu ya, apakah memang tidak perlu menggunakan istilah gender atau apa, itu kan istilah-istilah asing ya, seperti feminisme, terus gender itu kan sebenarnya kayak bahasa asing yang apa sih ini sebenarnya gitu loh. Itu saya sampai sempat berpikir, saya mau mengajak teman-teman mungkin yang di kantor saya masih muda-muda, saya sempat pengen mengajak berdiskusi tentang apa ya istilah yang mungkin lebih ramah, lebih bisa, supaya kita bisa masuk gitu, isu itu bisa masuk. Tadi seperti Mbak Neng bilang, mungkin pakai bahasa yang ya itu ya, mau masuk pesantren pakai bahasa itu gitu. Nah, pakai bahasa apa yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum gitu, supaya jangan mereka resistensi dulu terhadap isu ini gitu. Nah, memang tadi teman-teman yang sudah disampaikan itu memang beberapa cara kami, bukan hanya saya sih sebenarnya, memang kami ya, terutama yang memang kita sudah lama bekerja di situ, kita memang lebih banyak akhirnya menggunakan kita sangat mungkin boleh dibilang tidak pernah menggunakan kata feminisme ya, tapi kita lebih menggunakan data seperti kata Mbak Ana tadi ya disampaikan. Jadi data-data yang kita sampaikan bahwa ini loh, kalau kita berbicara tentang ini kenyataan. Kalau data kan memang berbicara kenyataan yang ada sekarang ya, tentang kalau kita lihat mungkin teman-teman tahu IPM gitu ya, Indeks Pembangunan Manusia, gimana IPM antara perempuan dan laki-laki ternyata ada kesenjangan di situ. Kalau kita mau melihat masih ada kesenjangan, yaitu dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi gitu ya. Kalau dari pendidikan sebenarnya sih udah lumayan udah lumayan setara, agak ini ya, udah lumayan lah, udah agak setara. Untuk kesehatan sebenarnya perempuan itu usianya lebih panjang loh daripada laki-laki. Itu memang datanya seperti itu, walaupun kualitas kesehatan kita itu lebih rendah sebenarnya daripada laki-laki. Jadi luar biasa ya, perempuan juga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu masih tinggi, tapi usianya lebih panjang gitu ya. Jadi luar biasa sebenarnya perempuan ini potensinya. Bukan berarti ya terus boleh digebukin terus gitu ya, karena toh dia juga usianya, umurnya lebih panjang betul, tapi lucunya misalnya angka kematian ibu itu kan Indonesia masih salah satu yang tertinggi di ASEAN. Terus ya? Juga angka masih
Kemudian juga angka bayi lahir dengan gizi rendah gitu ya, itu juga masih lumayan tinggi. Jadi artinya sebenarnya kan kualitas kesehatan perempuan itu masih rendah. Tetapi usianya luar biasa, ternyata kita tuh usianya lebih panjang daripada laki-laki. Lumayan loh selisihnya. Nah, tahan ya, banting jadi Mbak perempuan ya. betul, luar biasa. Saya sendiri kalau baca ada ya ampun, akhirnya saya kalau misalnya saya harus advokasi misalnya ke Bapeda, kepala Bapeda, itu yang saya bicarakan bahwa perempuan ini sebenarnya potensinya besar, itu tetapi pada kenyataannya misalnya di bidang-bidang lain gitu ya, misalnya seperti itu, terutama kesenjangan terbesar adalah kita di ekonomi. Jadi penghasilan laki-laki perempuan itu hanya setengahnya daripada perempuan lebih setengahnya daripada laki-laki gitu ya, untuk pengeluaran per kapita itu sebenarnya. Nah itu padahal sebenarnya kan kita juga ini ibu-ibu ini kita ini sebenarnya luar biasa ya, terutama yang memang di saat pandemi ini banyak yang terkena PHK sebenarnya, tetapi kemudian si ibu-ibu istrinya ini yang menjadi tulang punggung akhirnya menggantikan peran suami, karena perempuan di kita ini kan sudah teruji ya saat waktu krisis ekonomi 98 yang bergerak di sektor informal itu kan perempuan kita itu luar biasa, sangat luas gitu ya. Mereka sangat bisa kemudian menggantikan peran-peran untuk menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Itu hasil waktu itu diskusi dengan Ibu Menteri dengan beberapa perempuan-perempuan dari seluruh Indonesia. Jadi memang luar biasa sebenarnya peran perempuan ini. Gitu. Jadi itu yang saya catat tadi dari Mbak Ana, betul. Jadi kami lebih menggunakan data. Kalau di lapangan, kemudian menggunakan bahasa, saya benar-benar menghindari bahasa menggunakan kata feminisme gitu ya. Nah, terus tadi yang menarik juga tadi Mbak Mei ya, yang memanusiakan manusia itu juga selalu kami kedepankan gitu ya, bahwa ini kan kita bukan berbicara tentang perempuan maunya apa, bukan, tetapi bahwa ini memang hak asasi manusia yang yang memang kita sebagai negara itu harus kita memenuhi. Kemudian, dari pendidikan ya, yang nanti mungkin saya juga titip-titip. Tapi betul Mbak Ririn bilang, jadi memang kita selama ini memang kita melihat itunya saja ya, kesetaraan memang masih bisa akses. Tapi untuk isu sosialnya itu yang memang saya juga curiga, atau itu memang kayaknya belum gitu ya, karena memang masih banyak terjadi. Mungkin ada sedikit-sedikit seksis gitu ya. Kemudian, apalagi ya tadi ya? Saya pikir itu sih ya intinya, Mbak Delita. Saya malah berterima kasih, ini banyak sekali masukan buat saya ya, yang saya pikir ini sangat bermanfaat untuk saya dalam bekerja juga gitu. Nanti saya yang tadi poinnya itu. Sorry Mbak, entah poinnya Mbak Neng itu relevan juga karena itu budaya dan pendidikan juga sebenarnya tentang betul, mungkin revisit our own culture kali ya. Revisit gitu, artinya karena sudah value-nya udah ada di sana, cuman ya faktor konstruksi sosial, berbagai political will yang akhirnya shaping perempuan difigurkan begini dan laki-laki dengan atau tanpa explicitly bilang F-word itu tadi terbentuk gitu jadinya. Betul. Jadi nambah dikit tadi kalau ada di Aisyah itu juga kita membuat sekolah pranikah. Jadi di situ kita memasukkan relasi suami istri, membentuk keluarga dan lain sebagainya. Sama diklat kepemimpinan wanita. Jadi memang tidak menyebut pelatihan gender atau pelatihan atau sosialisasi feminisme gitu, bukan. Jadi memang model-model buklet-buklet Qoryah Thoyibah, membentuk lingkungan yang baik, sekolah pranikah, dan diklat kepemimpinan perempuan. Terima kasih Mbak Galuh. Apa ya catatan saya tadi? Ada yang mau saya tanggapi kayaknya tadi tuh di persoalan angka mungkin yang mungkin agak perlu kita sikapi dengan hati-hati mungkin secara umum. Jadi ada yang disebut dengan kalau saya mengistilahkan mungkin pseudo setara kali ya. Kelihatannya setara tapi sebenarnya tidak gitu. Jadi beberapa angka itu bisa mengecoh. Misalnya gini, kayak angka partisipasi sekolah itu sebenarnya Indonesia udah bagus untuk perempuan, sampai tingkat SMA malah
rasanya saya pernah buka gitu. Cuma kan kemudian pada higher education, kemudian apakah hasil sekolah itu terpakai untuk kehidupannya dalam artian dia bisa menghasilkan uang dan sebagainya setelah mengenyam pendidikan itu udah persoalan lain gitu, dan perempuan dirugikan pada area itu. Kemudian juga misalnya partisipasi kerja. Saya tuh sempat ada satu yang tertanam sekali di kepala saya, itu pernah Tempo nurunin laporan bahwa kayak di area PNS pegawai negeri itu di level paling bawah itu setara udah jumlah pegawai negeri perempuan dan laki-laki, bahkan agak tinggian perempuan sedikit kalau tidak salah, 51% perempuan, 49% laki-laki. Tapi makin tinggi eselon, makin tinggi tingkat strukturalnya, perempuan itu ya ampun signifikan banget turun ininya partisipasinya. Jadi makin tinggi tingkat karir itu perempuan makin struggling. Nah yang seperti itu, padahal itu justru dibutuhkan mengambil kebijakan itu yang berpihak pada perempuan kan, gitu. Nah itu yang ditakutkan. Maksudnya kalau memang ada angka-angka yang menggembirakan, mungkin layer dari angka itu yang juga mesti dilihat lebih dalam lagi. Jangan-jangan manfaatnya tidak balik ke perempuan gitu. Beberapa hari yang lalu saya juga sempat ikut webinar yang di-host oleh alma maternya Mbak Ririn itu menarik banget. Yang dosennya Mbak Ririn dulu itu menyampaikan angka-angka di Indonesia itu kalau dilihat seperti itu saja, for the sake of angka, itu sungguh menghangatkan hati rasanya ngelihat bahwa di antara negara-negara Asia tingkat kesetaraan kita itu sudah jauh lebih lumayan, even dengan Malaysia yang secara disebut ya oleh dosennya Mbak Ririn kemarin, even dengan Malaysia yang kalau dari kesejahteraan penduduknya itu lebih tinggi, kesetaraan itu lebih nyata di Indonesia seperti itu. Tapi kita yang bergulat hari-hari ini yang mestinya mungkin lebih banyak disuarakan seperti itu. Terus terang ketika bicara gender feminisme itu saya sendiri yang ngerasa secara pribadi punya privilege baik dari level pendidikan dan pengalaman, itu juga masih minderan sama feminis asli gitu loh. Maksudnya tuh ini saya mau bawa isu tentang masih soal siapa yang harus cuci piring di rumah, sementara para feminis sudah ngomong tentang bagaimana menyelamatkan perempuan refugee misalnya seperti itu. Rasanya itu banget tema saya, tapi itu yang saya hadapi sehari-hari sebagai perempuan walau dengan privilege masih merasa terkungkung oleh kondisi itu. Jadi tapi di jangka panjang itu juga sebenarnya yang membuat perempuan seperti kita itu kesulitan untuk berkontribusi lebih nyata lagi di public space seperti itu, termasuk mungkin jika ada opportunity untuk jadi pengambil kebijakan tentang refugee perempuan seperti itu. Jadi semuanya itu berasal dari ranah domestik gitu, karena kita tidak punya kesempatan banyak untuk berbuat di public role karena dibatasi oleh urusan domestik. Akhirnya ya partisipasi yang tadi kayak tingkat pejabatnya perempuan itu masih sungguh jauh lebih daripada laki-laki. Pertanyaan konkretnya sebenarnya kalau misalnya kita menghindar dari tema feminisme itu, apakah ada kerugian yang kita dengar? Apakah kita memang betul-betul bisa fully assess, fully exercise kesetaraan tanpa menyentuh memang bicara soal kesetaraan gender atau apapun terminologinya yang seperti itu. Mungkin akan butuh satu sesi lagi untuk membahas itu sendiri. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman lagi. Boleh nambah dikit nggak Mbak Del? Ya, silakan Mbak Ana. Halo. Ya Mbak Ana. Saya tertarik nih ketika Mbak Del udah menyinggung angka. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Sip. Agak putus-putus, hujan deras di sini. Kedengeran kok. Nah, halo. Ya Mbak, kedengeran Mbak. Bentar. Halo? Masih putus? Waduh. Enggak. Kedengeran, Mbak. Dengar, jelas. Mbak. Masuk. Soalnya saya langsung nge-freeze semua. Soal angka nih Mbak Del.
Ya. Jadi kalau di statistik ini ada apa namanya ya ungkapan yang bilang ada 3 jenis kebohongan di dunia ini yang apa namanya yang cukup parah gitu ya, adalah statistik. Statistik ini udah jadi jargon tempatnya orang bohong gitu. Nah, angka Mbak Del memang kita harus hati-hati. Beberapa kali saya coba untuk eksplor angka-angka yang ada di Susenas ataupun BPS dan lain sebagainya. Kita memang harus cermat melihat angka. Angka ini bisa dijadikan satu alat untuk pembuktian kebenaran atau justru dipakai sebagai alat pembenaran. Nah, itu yang memang kita harus hati-hati betul di situ. Nah, saya pribadi ketika melihat penelitian-penelitian di segala bidang yang saya sempat diminta bantuan teman-teman lah untuk mereview atau apapun, saya sering ketawa gitu. Ini penelitian dan sifatnya sanksinya ya itu gitu. Nah, angka. Nah, terkait dengan isu-isu perempuan ini yang harus diperhatikan sampai detik ini, ilmuwan-ilmuwan masih banyak terus mencoba memperbaiki terkait indikator-indikator yang ada. Betul yang dikatakan tadi, apakah masalah kita ini terutama di Indonesia gitu ya, apakah memang peningkatan ini signifikan ketika kemudian ada angka yang menunjukkan bahwa pengajar ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, perlu diperhatikan juga dampak dengan pengajar yang lebih banyak perempuan, apakah kemudian akses terhadap kesetaraan ini signifikan mempengaruhi. Nah, ini yang sering dilupakan. Angka kebanyakan hanya berhenti di deskriptif tanpa kemudian merelasikan dengan efek-efek variabel yang bisa dijadikan sebagai dampak. Dan ini menarik Mbak Enda, saya siap untuk mensupport. Kalau misalnya dari Mbak Enda ada data, kemudian ingin diuji secara ilmiah, benar nggak dengan indikator ini itu memang signifikan untuk meninggikan faktor yang lain gitu. Masalahnya kalau sedikit sih, waktunya udah hampir habis. Yang menarik nih highlight satu Mbak En, saya selama ini belajar gender dari S1 gitu ya, selalu merasa kemudian ada benteng yang sangat kuat membatasi saya untuk maju ketika saya berpikir ini kita sudah bertentangan atau akan kesulitan menembus dinding-dinding kultur budaya dan agama. Padahal kalau kita tarik lagi, kembali lagi, ini nggak ada masalah sebenarnya dengan kultur dan agama. Tidak pernah agama bicara tentang diskriminasi perempuan. Yang ada adalah interpretasi, termasuk interpretasi tentang feminisme. Nah, akhirnya ternyata PR kita bersama di sini ya, yang namanya memaksakan interpretasi sama itu sesuatu yang memang mustahil. Sehingga yang ada ya kita jangan terlalu kekeh. Oke lah kalau interpretasi sebagian besar orang menilai feminisme itu dengan konotasi yang memang keras, ya kita sedikit yang mundur gitu. Saya kok setuju di situ gitu, karena kalau memang harus dibenturkan dengan interpretasi mereka terhadap kultur dan agama, ya kita akan kalah. Mungkin seperti itu Mbak Delita. Matur nuwun. Ya, makasih Mbak Ana. Ada lagi mungkin sebelum kita udah dikit lagi waktunya, silakan kalau ada yang mau ditambahin Mbak. Mbak Yuli. Ini nih mungkin lebih ke question for next-nya ya. Ini kita kan generasi yang relatif sama usianya, maksudnya generasi saya nggak terima. XYZ. Aduh bawa. Nggak, saya sebenarnya lebih mencoba menggali optimisme bahwa saya nggak ngerti ada nggak penelitian di antara milenial dan kemudian post milenial anak-anak kita ini, karena tadi udah contoh dari Mbak Nadia yang kurang lebih relatif kayak anak-anak gitu, mereka cara melihat nggak cuma tentang kesetaraan laki-laki perempuan, tapi juga isu-isu sampai climate change, apalah yang isu-isu gede itu anak-anak younger generation kok saya melihat mereka tuh punya concern yang cukup, dan mereka lebih dengan sosmed tuh voice out ya pendapat mereka. Nah ini nggak ngerti, memang belum berdasar data Mbak Ana, tapi saya ada sense bahwa ini jadi isu sebenarnya mudah-mudahan berhenti di generasi kita, ketimpangan yang begini-begini, karena sebagian besar kita adalah produk ketidaksetaraan.
itu yang ini. Tapi memang harus dicegati itu tadi, bahwa kalau saya selalu ini PR saya kadang ngobrol sama Mbak Del tak balikin lagi. Saya nitip ya untuk kurikulum calon guru gitu. Karena isu-isu tentang etik, tentang diskusi-diskusi yang tidak normatif gitu loh, yang guru-guru tuh dihadapkan dengan calon guru ini juga terbiasa dengan options, bukan hitam putih keputusan yang kayak gitu, tapi setidaknya aware, oh ya, that's real, ada inequality di sekitar mereka dan gimana mereka mengadresnya gitu. Itu yang kayaknya perlu di ini. Saya mungkin nambah, jadi relatively optimis untuk younger generation ya, gitu. Cuman memang karena terutama mungkin people in power-nya itu masih generasi kita ke atas, somehow itu masih jadi gap antar generasi mungkin. Itu next ininya kalau mau diobrolin lagi. Oke. Ada lagi, Mbak? Halo Del, boleh nambah? Iya, kayaknya banyak banget ya yang bisa di follow up ya. jadi gemes dan gregetan gitu. Ini udah lama nggak dapat stimulus, nggak dapat endorsement ya, tiba-tiba sekarang ada pemantik gitu, jadi kayaknya banyak banget itu yang bisa di follow up. Itu riset aja udah bisa berapa itu, bisa di aspek sosiokultural, di teks-teks kuno, teks modern, teks yang dipakai untuk generasi milenial, itu dari teks. Terus dari sisi respondennya mulai dari X generation sampai ke post milenial, ini juga banget bisa kita kerjakan. Terus untuk bagusnya lagi, ini kita bisa masukin untuk salah satu tema riset yang didanai oleh ini loh, OZ loh, itu ada kan? Iya, kita kan bisa itu setiap setahun kan ada 2 kali. Mungkin nanti kita perlu. Keren ya Mbak Mei ya. Iya, benar. Bisa banget itu. Apalagi nanti kalau dapat dukungan rekomendasi dari kantornya Mbak Endah, jadi banget, bisa berkelanjutan. Cus kita lakukan. Well done. Sip. Itu belum lagi kalau kita bicara ke organisasi sosial ya, Bu Galuh bilang itu ya. Kelihatannya ini ada pergeseran yang luar biasa, termasuk di Muslimat, di Nasihatul Aisyah, kemudian di generasi mudanya Muslimat. Bahkan ini yang saya lihat, ini saya jadi pelaku juga gitu. Jadi organisasi Muhammadiyah itu kan organisasi bapak-bapak. Nah, tapi sekarang personnya banyak juga yang ibu-ibu. One of them is me. Gitu. Jadi mereka organisasi laki-laki itu berabad-abad, sudah sejak berdirinya dideklarasikan itu organisasi bapak-bapak gitu ya. Tapi sekarang banyak sekali ibu-ibu yang masuk menjadi pengurus Muhammadiyah. Gitu. Nah ini kan juga fenomena yang menarik. Artinya apakah kalau kita mau suudon, apakah mereka hanya ingin menyantumkan perempuan karena supaya dianggap setara, atau memang secara substansial sebenarnya mereka juga ingin memberikan label yang berbeda gitu. Nah ini juga peluang besar untuk bisa kita tindak lanjuti. Mau riset atau mau melihat dari kebijakan bisa sekali. Oke, jadi ini mesti to be continued nih, jangan berhenti loh Del ya. Ya Mbak Mei. Oke, ya. Ujungnya hibah lagi nih Mbak. Iya, soalnya misalnya dari teks kultur kalau kita mau membandingkan, misalnya dari kultur Melayu, kemudian Jawa aja kan itu masih ada beberapa struktur ya yang bisa dielaborasi lebih lanjut. Jadi bagus banget. Ayo semangat ya. Semangat. Ya Mbak Delita, makasih ya. Ya, Delita, karena saya nih awalnya ini kan tadi yang mungkin yang memantik awalnya kan saya tadi ya. Nah ini yang saya juga merasa saya sangat menyambut baik nih tadi Mbak Mei bilang kalau memang mau dilanjutkan dengan riset gitu ya. Tadi Mbak Dirin juga bilang saya bersyukur sekali, alhamdulillah sekali kalau memang ini ada kelanjutannya gitu kan. Ini kan kayaknya udah lintas, kita udah lengkap nih semuanya, ada orang statistik, ada Mbak Ririn dari ada Mbak Deli, Mbak Neng, ini udah lintas apa ya, mungkin lintas banyak lintas. Nah, nanti saya juga pasti insya Allah saya nanti akan terutama dari mungkin permasalahan data isu, insya Allah saya
apa ya, mungkin karena udah 20 tahun lebih menggeluti isu ini gitu ya. Tadi memang menarik yang Mbak Delita bilang kalau dari data seolah-olah kita tuh udah cantik gitu ya. Dan terutama memang kalau dari sisi akses gitu ya, kalau data misalnya masalah peraturan itu kita luar biasa lengkap. Pokoknya mau peraturan apa-apa tidak ada diskriminasi, itu memang kelihatan sekali. Jadi kalau kita kami gitu ya berbicara ke kementerian lain udah dibilang udah Bu, kita nggak ada masalah kok, kita semua sudah setara. Oke, setara gitu ya, artinya tidak ada masalah di peraturan. Tetapi bagaimana cara kemudian antara laki-laki dan perempuan mencapai kesempatan yang sama itu kan itu yang jadi permasalahan kan, itu tidak sama gitu loh. Itu sulit sekali menjelaskan itu ya. Kalau kami ke kementerian lembaga lain gitu ya. Jadi tadi yang Mbak Delita sampaikan memang betul sekali yang Mbak Delita sampaikan itu. Jadi kalau dibilang jumlah PNS itu sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi makin naik itu makin habis perempuan. Ya itu kebetulan bidang saya sih. Jadi sangat betul itu. Permasalahannya banyak. Ternyata memang luar biasa, masalah kompleks dan itu sangat menarik sebenarnya. Saya juga semakin belum ada setahun ya saya di posisi ini, tapi rupanya semakin saya mendalami ini semakin menarik permasalahannya juga ternyata kompleks gitu ya. Apalagi kalau saya kebetulan juga megang perempuan di DPR, anggota DPR dan DPRD itu juga luar biasa, itu lebih menarik lagi ya kalau kita lihat diskriminasi ketika mereka untuk mendapatkan suara itu juga wow gitu ya. Saya juga baru tahu gitu, kalau diceritain panjang sih. Mungkin itu sih, saya sangat mendukung, saya mensupport insya Allah teman-teman kalau memang mau ada riset lanjutan untuk ini, Mbak Delita merasa sangat terbantu. Right. Thank you. What a Sunday. Ibu-ibu itu kalau udah punya kemauan ya, hari Minggu aja bisa memproduksi forum ngobrol yang mudah-mudahan tidak hanya melapangkan hati kita yang penuh keluh kesah masih kalau mengamati kesetaraan ini. Balik ke pembicaraan Mbak Ana, kita sendiri mungkin udah selesai, tapi karena kita merasa sudah selesai justru muncul tanggung jawab sosial, kita harus noleh kanan kiri. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di level individu. Mungkin kalau saya sebagai ibu itu kan ada anak sepasang tuh, sama anak laki-laki itu udah firm sekali dari bayi saya udah memperkenalkan, karena mungkin itu adalah salah satu yang secara jangka panjang saya pikir akan membantu perubahan ketika laki-laki itu juga mau mengakui dirinya feminis, bukan hanya perempuan. Nah itu kemudian di level lingkungan kerjaan kita ada yang pendidik, ada yang memang trainer HAM, ada yang di pemerintahan seperti itu. Mungkin kita bisa berbuat lebih banyak karena satu-satunya kesimpulan, karena semua menarik, aspeknya menarik yang kita bicarakan sore ini, satu-satunya kesimpulan yang mungkin perlu di-highlight kembali bahwa even di lingkungan kita yang sangat privilege ini, kita masih sangat mengakui bahwa kita masih butuh berjuang banyak untuk kesetaraan gender gitu, untuk kesetaraan perempuan di lingkungan keluarga, juga di lingkungan masyarakat. Nah, makasih banyak ya ibu-ibu semua yang udah berkenan hadir di ruang Zoom meeting ini. Sayang sekali kita dibatasi waktu, tapi seperti kata Mbak Mei tadi, insya Allah kita masih akan connected offline. Kemudian ada banyak hal yang bisa kita follow up. Alumni Grant itu memang salah satu yang harusnya dibidik sudah oleh satu kelompok perempuan semua isinya, seperti itu. Kemudian ada teman-teman yang ranahnya peneliti, mungkin bisa ada kolaborasi penelitian di antara universitas-universitas yang kita tergabung, juga dengan kementerian, seperti itu. Makasih ya sekali lagi, ini saya record, jadi mudah-mudahan bisa kita dengarkan kembali. Makasih Del, terima kasih banyak. Terima kasih sudah dipertemukan dengan para dokter. Saya sebagai praktisi cuma bisa dengerin aja. Yuli keren tetap. Ngasih tambahan, kita tuh nggak sendiri gitu, karena di masyarakat banyak sekali gerakan-gerakan. Ini ada aliansi laki-laki baru gitu, gerakan laki-laki yang memperjuangkan kesetaraan gender. Ada banyak sekali gerakan-gerakan. Jadi kalau saya dari sebagai trainer memang kita harus optimis. Jadi saya sih optimis gitu. Dan ini bukan yang perjuangan terus-menerus, karena ini tentang manusia. Jadi yang penting sih kalau saya sebagai trainer dan sebagaimana disampaikan pada tempat-tempat lain, kontribusi kita untuk sebuah kebaikan itu sih.
Terima kasih ya, ketemu para dokter-dokter ini, saya jadi menyimak sebagai praktisi. Jadi Kak Yuli ini kalau udah dijembrengin semua CV-nya juga udah dapat honoris causa dokternya. Benar, benar. Oke ya, ibu-ibu makasih banyak ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Foto-foto. semuanya. Iya. Oh iya, foto dulu dong. Foto. Wah, Syarat nih, syarat. lipennya udah luntur lipennya. Smile. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke. Sip. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Keluarga, Sampai bye. bertemu. Yeay.